Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal yang terpelajar, jumpa kembali dengan Ahmad Wadid. Pada video kali ini kita akan membahas konsep dasar karya tulis ilmiah. Mari kita bahas. Karya ilmiah memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting, juga merupakan bagian dari tuntutan formal akademik. Di setiap universitas, penulisan karya ilmiah dapat berupa bagian dari tugas kuliah yang diberikan dosen kepada mahasiswa, seperti di dalam bentuk esai, anotasi, bibliografi, review buku, dan artikel ilmiah. Selain itu, karya tulis ilmiah merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi untuk memperoleh gelar sarjana, yakni dalam bentuk skripsi, gelar magister dalam bentuk tesis, gelar doktor dalam bentuk disertasi. Jadi, apakah yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah itu? Secara sederhana, karya tulis ilmiah merupakan tulisan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan tertentu dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tahukah sahabat kanal yang terpelajar, karya tulis ilmiah ini menjadi satu hal yang sangat penting dalam perkembangan dan penyebarluasan ilmu. Karya tulis ilmiah memiliki fungsi yang sangat penting juga, mulai dari menjadi rujukan ilmu pengetahuan dan sebagai wahana penyebarluasan ilmu pengetahuan. Dalam proses kreatifnya, menulis karya ilmiah memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengungkapkan pemikiran secara sistematis menurut cara-cara penelitian tertentu. Melalui tujuan ini, penulis dilatih untuk mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitian dan bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, untuk membentuk pemikiran kritis dalam belajar menulis. Dengan tujuan ini akan tumbuh etos ilmiah yang tidak hanya menjadi konsumen ilmu, tetapi juga menjadi penghasil atau penyebar luas ilmu. Yang ketiga, mengungkapkan sesuatu yang baru atau pembaharuan. Dengan tujuan ini akan dihasilkan transformasi pengetahuan antara subjek, objek, dan pihak-pihak sasaran atau pembaca. Yang keempat, untuk mengasah potensi dan wawasan ilmiah, serta yang kelima, untuk membentuk kebiasaan sistematis. Adapun manfaat dalam menulis karya ilmiah, yakni yang pertama, untuk melatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif tentu saja. Yang kedua, untuk melatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, untuk mengenal kegiatan perpustakaan. Yang keempat, untuk meningkatkan pengorganisasian fakta dan data secara jelas dan sistematis. Yang kelima, untuk memperoleh kepuasan intelektual. Dan yang keenam, untuk memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, serta menghasilkan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. Lalu, bagaimana menghasilkan karya tulis ilmiah yang baik? Ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, harus mengacu pada teori. Yang kedua, harus berdasarkan pada fakta. Yang ketiga, harus logis. Yang keempat, harus objektif. Yang kelima, harus sistematis. Yang keenam, harus sahih atau valid. Yang ketujuh,
harus jelas dan seksama, serta yang kedelapan, harus menggunakan bahasa yang ilmiah, yakni bahasa baku dalam berbagai sumber karya tulis ilmiah, memiliki beragam jenis, baik itu berupa laporan penelitian, termasuk di dalamnya skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian, artikel ilmiah, baik untuk jurnal ilmiah maupun proceeding konferensi, makalah maupun kertas kerja. Demikian penjelasan singkat tentang konsep dasar karya tulis ilmiah ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menginspirasi sahabat semuanya. Jangan berhenti untuk belajar, dan sampai jumpa pada seri berikutnya. Salam Ahmad Fuadi.